Bayangkan sebuah kerajaan kuno, di mana seorang manusia memiliki kekayaan begitu besar, kunci gudangnya saja harus dibawa oleh puluhan orang kuat. Dia hidup dalam kemewahan yang tidak pernah dibayangkan manusia modern. Pakaian emas, istana penuh permata, peti-peti berisi harta yang tak ada habisnya. Semua orang iri kepadanya, semua orang ingin menjadi seperti dia, semua orang menyangka dialah manusia paling sukses di dunia. Namun, pada suatu hari, hanya dalam sekejap, bumi terbuka. Tanah terbelah, dan semua harta yang ia banggakan, seluruh kekayaannya, hilang ditelan bumi, bersama dirinya, seakan ia tak pernah ada. Inilah kisah Qarun, manusia superkaya yang hartanya dipercaya masih terkubur entah di mana hingga hari ini. Dan pertanyaannya membuat dunia masih penasaran. Kunci kerangka 2, benarkah harta karun legendaris yang dicari banyak bangsa itu sebenarnya adalah harta karun? Sebelum kita melanjutkan kisah lengkap yang penuh makna, bolehkah aku minta dukungan kalian? Jika kalian suka sejarah, kisah penuh hikmah, dan misteri zaman kuno, tekan subscribe dan like sekarang juga. Karena dukungan kalian membuat channel ini bisa terus hidup dan membawakan kisah-kisah berharga seperti ini untuk kalian. Baik, sekarang, mari kita mulai perjalanan panjang ke masa lalu. Bagian 1, siapakah Qarun? Qarun bukanlah tokoh sembarangan. Ia hidup di masa Nabi Musa, alaihi salam, di Mesir kuno yang dipimpin Fir'aun. Qarun berasal dari Bani Israel, bukan dari bangsa Fir'aun, artinya dia berasal dari kaum yang ditindas. Namun keadaan berubah. Qarun dikenal sebagai orang yang sangat pandai, sangat cerdas, dan sangat lihai mengelola kekayaan. Ia disebut memiliki kemampuan mengolah tanah, mengembangkan lahan, berdagang, bahkan mengelola kekayaan mineral. Beberapa riwayat menyebut, Qarun menemukan teknik untuk mengekstraksi emas dari bumi, sebuah pengetahuan yang pada masa itu tidak diketahui siapapun. Dari sanalah awal kekayaannya. Kekayaan Qarun bertambah tanpa batas. Ia mulai membangun istana, menumpuk permata, mengumpulkan perhiasan dari seluruh penjuru. Ia menjadi manusia terkaya dalam peradaban pada masanya. Sampai-sampai, Al-Quran menggambarkan kekayaannya dengan gambaran fenomenal. Sesungguhnya kunci-kunci kekayaannya saja berat sehingga dipikul oleh beberapa orang kuat. Quran Surat Al-Qasas 76. Bayangkan, bukan peti hartanya yang sulit dibawa. Hanya kunci gudang harta saja sudah butuh puluhan orang untuk mengangkatnya. Itu menggambarkan betapa besar, betapa tak terhitung jumlah kekayaan Qarun. Bagian 2 dari kebajikan menjadi kesombongan. Pada awal kehidupannya, sebagian ulama menyebut bahwa Qarun rajin beribadah. Dia pernah menjadi orang yang pandai membaca Taurat. Namun kekayaan telah mengubah segalanya. Qarun mulai sombong. Mulai merasa bahwa dirinya lebih hebat dari kaumnya sendiri. Mulai membanggakan hartanya setiap saat. Ketika kaumnya menasihati, gunakanlah hartamu untuk akhirat, dan janganlah engkau berbuat kerusakan di muka bumi. Qarun menjawab dengan congkak. Sesungguhnya aku diberi harta ini hanyalah karena kepandaianku. Quran Surat Al-Qasas 78. Ia mengira kekayaannya adalah hasil kecerdasannya semata, bukan karunia Allah. Ia merasa tidak membutuhkan Tuhan, tidak membutuhkan agama, tidak membutuhkan nabi. Ia berubah menjadi manusia yang dibutakan oleh kesombongan. Bagian 3, puncak arogan, pertarungan melawan Nabi Musa. Puncak kesombongan Qarun terjadi ketika ia menantang dan menentang Nabi Musa. Karena sangat cinta dunia, ia sangat membenci ajaran Nabi Musa yang mengajarkan kesederhanaan dan amanah. Ada satu peristiwa paling kelam. Beberapa riwayat menyebut bahwa Qarun pernah merencanakan fitnah besar, menuduh Nabi Musa berbuat kejahatan yang sebenarnya tidak pernah dilakukan. Qarun ingin merusak wibawa Nabi, menjatuhkan kehormatan seorang utusan Allah. Namun rencana itu gagal. Kebohongan terbongkar. Qarun dipermalukan di depan manusia. Tetapi bukan manusia yang memberi hukuman. Balasan datang langsung dari langit. Bagian 4, musibah terakhir, harta dan tuannya ditelan bumi. Suatu hari Qarun keluar dari istananya dalam keadaan paling megah, dengan pakaian emas, pasukan kehormatan, dan parade kekayaan yang membuat orang-orang miskin semakin iri dan kagum. Beberapa berkata, andai kita punya kekayaan seperti Qarun. Namun orang-orang beriman menjawab, balasan Allah lebih baik bagi orang yang bersabar. Dan saat itulah hukuman datang. Tanpa peringatan, tanah bergetar, bumi terbelah,
Seperti ada kekuatan raksasa menarik Karun bersama seluruh harta yang ia banggakan. Al-Quran menyebut, maka kami benamkan Karun beserta rumahnya ke dalam bumi. Quran Surat Al-Qasas 81. Tidak ada kerajaan yang menyelamatkannya. Tidak ada kekuatan yang bisa menghentikan azab itu. Tidak ada harta yang berguna ketika ajal datang. Semua hilang. Semua tertelan bumi. Seakan tidak pernah ada. Dan pada hari itu, orang-orang yang dulunya iri kepadanya berkata, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Jika Allah tidak memberi karunia kepada kita, tentu kita telah binasa seperti Karun. Quran Surat Al-Qasas 82. Bagian 5. Benarkah harta Karun yang dicari dunia adalah harta Karun? Inilah bagian yang paling misterius. Setelah Karun ditelan bumi, hartanya pun terkubur, tidak pernah ditemukan kembali. Banyak ekspedisi sepanjang sejarah yang mencari harta Karun yang legendaris. Romawi mencarinya. Bangsa Arab mencarinya. Penjelajah Eropa mencarinya. Bahkan pencari harta modern pun masih mencarinya. Lebih dari 70 lokasi diyakini sebagai tempat terkuburnya harta Karun. Mesir, Sinia, Laut Mati, Korun Lake, bahkan wilayah Palestina. Namun hasilnya selalu sama. Tidak ada yang benar-benar menemukan harta itu. Tidak ada bukti yang bisa memastikan. Sebagian meyakini, harta itu memang tidak akan pernah ditemukan sampai akhir zaman, karena ia bukan sekadar harta. Ia adalah azab, bukan berkah. Penutup, hikmah yang mengubah hidup. Kisah Karun bukan hanya cerita legenda. Ia adalah pengingat bagi semua manusia. Kekayaan bukan masalah, kesombonganlah masalahnya. Kaya tidak menghancurkan manusia, lupa kepada Tuhanlah yang menghancurkan manusia. Dan apapun yang kita miliki, semuanya titipan. Hari ini manusia banyak memburu harta Karun. Tetapi manusia sering lupa bahwa harta paling berbahaya adalah harta yang membuat kita lupa diri. Jangan sampai kita menjadi seperti Karun. Memiliki dunia, tetapi kehilangan akhirat. Itulah kisahnya. Jika kamu merasa kisah ini penuh pelajaran dan membuat kita merenung, tekan tombol subscribe, like, dan bagikan video ini agar lebih banyak orang tersentuh oleh sejarah penuh hikmah seperti ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Dan ingat, harta terbesar bukan yang terlihat oleh mata, tetapi yang menghidupkan hati. Selesai.